Halo semua Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat bagi kita belajar merawat burung anis kembang, baik untuk rumahan maupun untuk ditampilkan di tempat lomba. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menampilkan burung anis kembang yang sudah rajin ngerol di rumah supaya punya prestasi. Tentunya untuk mendapatkan prestasi harus dibawa ke tempat lomba. Nah, di video kali ini saya sampaikan dulu dasar-dasarnya. Pertama, apakah burung anis kembang itu memiliki sifat atau mental tempur yang sama dengan burung-burung fighter? Ambil contoh murai batu, kacer, atau cendet. Jawaban saya tidak, karena anis kembang ini memiliki dua model birahi atau dua model tempur ya. Yang pertama, dia adalah birahi individu, artinya dia ini beraninya bilang ngerol sendirian tanpa dilihat oleh teman-temannya. Nah, biasanya kalau di rumah itu kan dia kalau disendirikan di tempat yang agak tersembunyi dia berani ngerol, tapi begitu didekatkan dengan teman-temannya dia hanya mematung atau loncat-loncat atau bahkan mengejar teman yang melihatnya seperti itu tanpa mau ngerol lagi. Nah, untuk hal-hal tersebut maka perlu nanti kita latih mental yang kedua, yaitu mental tempur atau yang disebut dengan birahi koloni. Artinya dia dalam rangka birahi tadi, ekspresinya kan birahi itu adalah berkicau. Nah, birahi itu ada dua level. Yang pertama birahi ngeplong ya, yang kedua adalah birahi ngerol. Nah, yang dibutuhkan nanti pada saat kita melatih supaya bisa berprestasi adalah berani ngerol di hadapan teman-temannya atau yang kita sebut dengan birahi koloni. Artinya birahinya adalah birahi ngerol ya, bukan ngeplong ya teman-teman, ngerol di hadapan teman-temannya. Nah, untuk bisa atau mau ngerol di hadapan teman-temannya ini tergantung kadar mental tempurnya juga. Biasanya ini bawaan genetik teman-teman. Ada yang sudah cepat muncul ya mental tempurnya, sekali, dua kali, atau tiga kali latihan sudah bisa prestasi gitu, sudah berani ngerol di hadapan teman-temannya. Kemudian ada juga yang mental tempurnya tidak seberapa kuat gitu ya, sehingga dia butuh banyak latihan ya untuk mendapatkan setelan yang bagus. Nah teman-teman, contoh pada video kali ini saya sampaikan, ini burung anis kembang saya yang bernama Jayandaru. Ini juga baru saja menoreh prestasi ya, walaupun ini awalnya hanya teman ngopi di rumah saya ini ya. Nah, kebetulan dia saya lihat sudah berani ngerol, buka kerodong di waktu subuh untuk pengembunan, dia sudah ngerol. Saya sendirikan, saya cantol di depan teras ini, dia juga sudah enak bawa lagu rollnya. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia sudah mencapai birahi ngerol. Nah, kalau sudah mencapai birahi ngerol, nanti tantangan kedua, dia diharuskan berani ngerol di hadapan teman-temannya. Kalau yang ini kan lagi sendiri dia. Ini namanya birahi individu. Artinya dia ngerol tanpa dilihat oleh teman-temannya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau dia ngerol di hadapan teman-temannya. Belum tentu ngerol di rumah ya, saat bertemu dengan teman-temannya di rumah ya, itu akan sama nanti dengan hasil di tempat lomba. Kadang berbeda teman-teman. Di rumah kadang cuma ngeplong, loncat-loncat, tapi nanti pada saat di lomba dia akan ngerolnya. Ini makanya kalau teman-teman mau menampilkan di lomba, ini teman-teman harus mencari setelannya adalah setelan di tempat lomba, bukan di rumah. Apa sih yang disetel ya? Kalau yang di lomba itu teman-teman kan mempertaruhkan mental tempurnya, karena mental tempur ini kan sudah bawaan genetik ya, jadi tidak bisa
kita yang membuat, tapi kita cuman bisa melatihnya supaya cepat keluar mental tempurnya seperti itu. Agar cepat keluar mental tempurnya, ini saya memakai cara sering diembunkan dan dijemur bersama-sama saling berhadapan. Awalnya pasti ada yang cuman loncat-loncat aja gitu. Kenapa kok bisa loncat-loncat aja, kok dia tidak mau ngerol seperti itu? Karena kondisi birahi dan emosinya belum pas. Kalau sudah pas, nanti dia pasti akan ngerol. Apalagi bila secara genetik dia sudah memang punya mental tempur yang tinggi atau yang baik. Nah, caranya melatih seperti itu. Berapa lama cara melatih seperti ini? Bisa dilatih awal-awalnya 1 minggu gitu ya, waktu pengembunan atau waktu jemur saling berhadapan. Setelah itu minggu berikutnya tidak dipertemukan, jadi waktu jemur atau waktu pengembunan disekat pakai kerodong seperti itu. Jadi satu sisi aja yang diberi kerodong, di sisi lainnya terbuka, tapi dia tidak bisa melihat temannya, hanya bisa mendengar suaranya. Nah, ketika temannya berkicau, dia nanti akan ikutan berkicau, dan mudah-mudahan bisa cepat ngerol. Seperti itu cara melatih mental tempur burung anis kembang. Kemarin saya juga agak tergelitik gitu loh, karena ada yang komentar bahwa cara saya menyampaikan teknik untuk membirahikan burung anis kembang itu salah. Saya merasa di dunia anis kembang itu tidak ada yang mutlak ya, seperti kita minum obat 3x1 terus seperti itu, tidak ada. Jadi kembali kepada karakter burung anis kembangnya masing-masing. Saya punya 10, berarti ada 10 karakter burung anis kembang yang berbeda, dan saya harus memahaminya seperti itu satu persatu. Bagaimana dia bisa bunyi ngerol, apakah dipancing dengan suara betina, atau dia cukup melihat temannya, atau mendengar suara temannya yang lagi ngerol. Nah, masing-masing pasti punya perbedaan. Nah, itu yang nanti kita gali, karena pada dasarnya burung anis kembang itu kan punya 2 dasar ya, yang bertipe suhu badan panas dan bertipe suhu badan dingin. Ini 2 tipe ini beda. Ibaratnya kalau kita punya mobil ya, jangan sampai kita misalkan punya mobil diesel, jangan sampai kita rawat dengan kita mengisi bahan bakarnya pakai Pertamax atau Pertalite ya. Harusnya kan pakai solar seperti itu. Demikian pula sebaliknya, kalau kita punya mobil yang bukan diesel ya, tentunya jangan diisi solar. Jadi hal-hal itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, sekarang kita kembali kepada cara menampilkan burung anis kembang rumahan menjadi burung yang bisa dilombakan ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, paling tidak punya modal dasar, punya mental tempur yang tinggi atau yang kuat ya. Karena mental tempur ini nantilah yang akan mengintimidasi atau menekan mental tempur lawan-lawannya seperti itu. Semakin kuat semakin baik. Oleh karena itu banyak teman-teman yang mencari bahan-bahan lomba itu dari yang sudah terbukti di lapangan. Oh, terah ini yang bagus mentalnya, langsung bisa tempur, roll nancep mulai dari awal sampai akhir dengan durasi minimal 10 menit tanpa loncat. Nah, biasanya terah-terah tersebut diburu oleh teman-teman karena lebih mudah, tinggal mencari setelan aja untuk bisa tampil roll ngotot ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana level birahi yang dibutuhkan dengan level emosi yang dibutuhkan pada saat lomba. Untuk burung anis kembang ya, yang bisa kita latih dulu di rumah adalah kita harus bisa membunyikan atau mengerolkan anis kembang itu paling tidak seharian. Biasanya paling banyak itu kan pagi ngerol, siang ngeriwi, sore atau malam baru ngerol lagi. Nah,
bagaimana sekarang bisa ngerol sepanjang hari. Nah, tentunya teman-teman harus paham dulu. Kalau ngerol itu berarti kan birahinya sudah tinggi. Oke, kita kunci birahi tinggi cuman pada pagi hari saja sampai jam 9 Setelah jam 9 ngeriwi. Nah, supaya tetap bisa ngerol atau semi roll ya, itu harus dinaikkan bukan birahinya, tetapi emosinya atau semangatnya untuk berkicau. Itu yang perlu dinaikkan. Kalau sudah ngerol itu birahinya sudah tinggi, sudah mentok. Kalau dinaikkan lagi birahinya dengan ditambah extra puding ya, itu tentunya nanti akan membuat yang namanya birahi ketinggian atau yang lebih familiar disebut dengan over birahi. Jadi yang benar adalah emosinya dinaikkan paling tidak sebanding atau lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit itu misalnya begini, birahinya di level 10, emosinya di level 11. Dari bentuk kotorannya juga akan bisa kita ketahui kalau burung itu sudah seimbang antara birahi dengan emosinya, yaitu bentuk kotorannya kecil-kecil ya, padat, bentuknya ada berbentuk ya, bukan ambyar ya. Kemudian walaupun dia makan pepaya ya yang banyak airnya, kotorannya tetap bisa berbentuk ya, kecil-kecil gitu ya. Ini menandakan bahwa burung ini sudah enak gitu ya untuk bisa dibawa ke lomba gitu, karena emosi dan birahinya sudah seimbang, sehingga pada saat dia ngerol itu sudah bisa buka paruh, volumenya keras sekali ya. Artinya dengan volume yang disertai dengan power ya, itu membuat suara itu berdentum atau menggelegar gitu ya, menekan mental lawan seperti itu. Bahkan ada yang powernya itu bisa keluar dengan tanda misalkan badannya bergetar, entah itu bagian ekor, entah itu bagian sayap seperti itu. Jadi ngotot banget gitu loh. Jadi itu teman-teman, kalau emosinya masih rendah atau di bawah birahi, tentunya burung itu ngerol ya ngerol biasa lah, tanpa semangat, tanpa seperti tanpa ambisi gitu loh. Jadi ngerolnya nyantai gitu. Tapi kalau sudah emosinya seimbang atau lebih tinggi sedikit, tentunya ngerolnya akan lain, suaranya lebih keras. Lagu-lagu yang pernah didengarkan atau dimasterkan itu akan dibongkar semuanya seperti itu di hadapan lawan-lawannya. Jadi itu teman-teman yang harus diperhatikan kalau ingin menampilkan burung anis kembang rumahan menjadi lomba, yaitu level birahi dan emosi harus seimbang atau lebih tinggi sedikit. Jangan sampai emosinya terlalu tinggi, jauh selisihnya dengan birahi, nanti burung akan nakal gitu, jadi lebih agresif ngejar-ngejar lawan seperti itu. Walaupun sebelum-sebelumnya di rumah sudah dilatih, dibiasakan saling tatap muka, tapi begitu sampai tempat lomba, kalau emosinya terlalu tinggi ya nakal gitu loh. Walaupun biasanya sudah dilatih nggak nakal gitu ya, akan keluar nakalnya lagi seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh yang namanya trek jantan ya. Trek jantan itu artinya kita mempersiapkan burung anis kembang kita supaya pada saat dilombakan itu memiliki tadi keseimbangan birahi dan emosi. Nah, ini contohnya ya, yang sebelah kiri sendiri ini kan Jayandaru. Nah, dia tenang, tapi yang ini, yang 3 ekor ini sama-sama kalau dipisah sudah ngerol ya. Cuman dia emosinya terlalu tinggi ya, lebih tingginya tuh jauh di atas birahinya, sehingga ketika dipertemukan gini dengan teman-teman yang lain, nah dia agresif, saling ngejar gitu. Kalau orang awam bilangnya burungnya enggak kondisi nih, birahinya enggak pas. Sebetulnya yang tidak pas itu adalah ya tadi itu level birahi dan emosi itu terlalu terpaut terlalu jauh gitu ya. Sehingga solusinya bagaimana?
birahinya dinaikkan atau emosinya diturunkan sehingga tercapai keseimbangan, titik temu ya. Mereka bisa ketemu di level yang sama. Caranya seperti itu teman-teman. Nah, menaikkan atau menurunkan birahi dan emosi itu memang ada caranya. Kalau teman-teman mau belajar, bisa diawali misalkan yang emosinya kurang tinggi, burung sudah ngerol, tapi kalau ketemu lawan cuman matung, enggak ada keberanian untuk melawan. Nah, itu berarti emosinya kan kurang tinggi teman-teman. Nah, caranya gimana? Sebelum jemur burung dimandikan dulu. Nah, setelah mandi diberi makan ya extra fooding, kemudian dijemur. Bisa juga pakai jemur sauna untuk mempercepat proses munculnya birahi tarung atau emosinya cepat naik. Nah, bila teman-teman merasakan atau ketika mendengar kicauannya itu si anis kembangnya itu sudah emosinya bagus, artinya apa? Dia ngerol ngotot ya, tidak tolak-toleh gitu ya, ngotot gitu. Koleksi lagunya bisa dibongkar dengan cepat ya, panjang-panjang, enggak terburu-buru, berarti kan emosinya sudah bagus, sudah tinggi. Nah, kalau birahinya yang kurang, tentunya juga akan perilakunya sama seperti tadi ya, dia cenderung mengejar lawan. Nah, supaya birahinya tinggi, emosinya dikunci dulu ya, kan sudah tinggi emosinya, sudah pas ya. Kemudian sekarang tugas kita adalah menaikkan birahinya supaya terjadi keseimbangan dengan emosi. Caranya bagaimana? Burung pagi itu dijemur dulu, setelah jemur diangin-anginkan baru dimandikan. Setelah dimandikan baru dikerodong. Nah, pemberian EF-nya sebelum jemur itu teman-teman caranya, sehingga pada saat dijemur extra fooding yang masuk akan dirubah melalui sistem metabolisme tubuh menjadi birahi seperti itu. Kalau memberikan extra foodingnya setelah jemur, nah ini akan apa ya istilahnya, bahan bakarnya untuk menaikkan birahi kan tidak ada seperti itu, atau ada cuman sisa tadi malam. Nah, ini kan kurang mencukupi. Itu teman-teman beberapa yang seringkali kesalahan-kesalahan yang seringkali kita lakukan karena ketidakmengertian mengapa burung yang dijemur itu harus diberi makan terlebih dahulu. Nah, ini contoh burung anis kembang yang birahinya lebih tinggi dibanding emosinya. Dia akan berperilaku ngerol di bawah, lesehan ini ngerolnya, karena dia akan memiliki perilaku untuk ngajak kawin gitu, bukan ngajak tempur untuk adu rol. Jadi ini ciri ya, salah satu tanda kalau birahinya lebih tinggi daripada emosinya. Jadi teman-teman bisa melihat buka paruhnya juga tidak terlalu lebar gitu ya, dia cenderung agresif seperti itu. Kalau sudah seperti ini teman-teman ya, ketika birahinya lebih tinggi dari emosi ya, mau tidak mau birahinya kita turunkan agar levelnya sama dengan emosinya, atau emosinya dinaikkan supaya sama dengan level birahinya seperti itu. Jadi teman-teman harus bisalah memanage atau mengatur, menaik turunkan mana yang dianggap lebih mudah, menaikkan birahi atau menaikkan emosi, menurunkan birahi atau menurunkan emosi. Terus terang untuk menurunkan birahi itu butuh waktu yang lebih lama. Kalau untuk menurunkan emosi butuh waktu yang lebih cepat. Jadi burung tinggal tidak perlu dikerodong hariannya, tidak perlu dijemur gitu. Jadi sering diperlihatkan, nanti lama-lama emosinya turun. Lebih-lebih kalau teman-teman bisa rajin memandikan burung-burung yang sudah rajin ngerol, itu dimandikan sehari minimal sekali pada malam hari. Malam hari itu berfungsi untuk menurunkan emosi seperti itu. Jadi teman-teman bisa melatih kalau yang mandi sore untuk menurunkan birahi seperti itu teman-teman. Bila birahi dan emosi sudah seimbang, maka teman-teman bisa membawanya ke lomba. Namun ada satu item lagi yang perlu diperhatikan teman-teman.
birahi dan emosi sudah seimbang, tapi kalau tidak didukung dengan stamina yang bagus, maka burung pasti akan nakal. Enak-enak ngerol gitu, tiba-tiba dia kecapean, akhirnya dia diem. Setelah diem, kadang ada yang ngejar lawan, jadi kita bingung loh, betulnya burung saya ini ketinggian birahinya atau ketinggian emosinya, padahal dia staminanya tidak kuat untuk durasi ngerol yang di atas 5 menit misalkan seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana mendidik burung anis kembang rumahan supaya bisa berprestasi di tempat lomba. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perbedaan opini atau cara pandang atau pendapat. Saya kembalikan lagi kepada burungnya masing-masing, karena setiap burung pasti punya karakter yang berbeda. Demikian suasana, lingkungan, tempat di mana burung itu dipelihara gitu pasti berbeda. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bila channel ini dirasa bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Salam satu jiwa anis kembang tatirut krek.